Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pendengar, pagi hari ini di lembaran 1 Mei 2025 kami hadir tentunya di awal kebersamaan kita. Selamat pagi Jembrana dengan siraman rohani di hari Kamis, pastinya Anda sudah tidak asing lagi. Kita bersinergi bersama PHDI Kabupaten Jembrana untuk menghadirkan tentunya informasi keagamaan ya, sebagai edukasi untuk umat Hindu tentunya yang ada di Kabupaten Jembrana. Sudah hadir salah satu pengurus PHDI Kabupaten Jembrana yang akan memberikan informasi keagamaan untuk kita semua, yaitu Bapak Iketut Eko Susilo Arte Perpolana SEMSI. Kita sapa dulu beliau di pagi hari ini. Selamat pagi, Om Swastiastu Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Imel, Iya. Hajan Semeng. Salam sehat Pak ya. Astungkara, salam sehat semuanya. Demi Jembrana pasti bisa nih. Tentu demi Jembrana pasti bisa. Iya, baik. Terima kasih. Ini pagi-pagi meluangkan waktu Pak ya, yang di hari libur ini. Terima kasih dan apresiasi tentunya ya untuk masyarakat Jembrana Pak ya. Nah, tema yang akan dihadirkan dalam siraman rohani pagi hari ini Bapak. Ya, terima kasih Mbak Imel, kesempatan dan waktunya di pagi hari ini. Di tengah-tengah hari ini merupakan hari buruh ya, hari buruh sedunia di 1 Mei 2025 ini. Tentu sebelum saya menyampaikan temanya, pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan dulu kepada, menyapa semua masyarakat Jembrana yang lagi beraktivitas dan mungkin juga lagi merayakan hari buruh pada hari ini. Tentunya saya ucapkan selamat Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2025 ini, dan juga selamat bagi mereka-mereka yang hari ini juga berulang tahun tentunya. Jadi kita ucapkan selalu berbahagia, ya, happy selalu, tentu sehat yang kita harapkan. Begitu juga dengan pendengar pemilet Semeton Sedharma yang ada di Kabupaten Jembrana dan maupun yang di luar Kabupaten Jembrana yang stay tune barangkali di 99,9 FM pada pagi hari ini. Tentu Titiang mengucapkan rahayu, rahajeng, sehat, jasmani dan rohani tentunya. Dan juga tidak lupa tentu yang terpenting juga sehat dompetnya juga. Selain lahir kan, selain lahir batin dan kantong juga ya Pak ya. Iya, ini tanggal anyar ini. Tanggal anyar. Saya rasa semuanya sehat kan. Oke, kembali ke temanya nih Ki Bapak. Semeton Senarang Sami umat Sedharma dimanapun berada, tentu hari ini Titiang mencoba menyampaikan terkait mengenai filosofi dan makna ulihan dalam Hindu Bali. Ternyata kita semuanya mesti ini mengetahui ternyata ada hari yang namanya Hari Ulihan gitu ya, yang tentu nanti hari ini kita baca maknanya di hari ini. Nah, sampaikan hari ini. Tentu sebelumnya saya ucapkan kepada seluruhnya Om Swastiastu, kepada seluruh umat Sedharma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya, rahayu, rahayu, rahayu. Demi Jembrana pasti bisa. Ini jargon yang harus kita tetap kumandangkan, karena kita tetap harus bersemangat, karena untuk Jembrana pastilah kita bisa berbuat yang terbaik, berbuat untuk Jembrana, bagaimana kemajuan Jembrana ke depan dari sisi-sisi positif yang bisa kita berikan kepada warga masyarakat kita di Jembrana tentunya. Semeton pemilet pemirsa sarang sami ring dijeu megenah ring dijeu wenten harina mangkin rita kala kari beraktivitas niki ring sewang-sewang suagina titiang ampura sedurungnya nih sedikit titiang niki nagingin tentang yang disebut kita bagaimana mengenal filosofi dan memakna daripada ulihan dalam Hindu Bali itu sendiri. Kita bisa terus lanjutin nih Mbak Imel ya untuk menyampaikan sedikit tentang ulihan itu sendiri. Nah, mungkin kita saat ini baru
pertama kali atau mungkin sudah pernah mendengar apa itu sesungguhnya ulian itu sendiri ya. Apa Anda mungkin Bapak Ibu semeton sareng sami pernah mendengar istilah hari ulian itu sendiri ya. Hari ulian itu di mana istilah hari ulian saat sedang berada di Bali itu, ini kita tentunya mungkin harus mengetahui ya sedikit tentang hari ulian itu. Atau mungkin saat Anda sedang membaca dan mempelajari lebih dalam kaitan dengan agama Hindu, mungkin arti dan makna ulian itu semeton bisa dapatkan dan saya ketahui. Nah, di mana arti dan makna ulian itu memang erat kaitannya dengan upacara keagamaan yang digelar oleh masyarakat Hindu, khususnya yang berdomisili di Bali ya. Nah, jadi tentu di saat ini perlu yang sampaikan filosofi dan makna ulihan itu sendiri. Mbak Imel, pemirsa sareng sami diiring di jam niki. Jadi makna ulian itu sendiri bisa kita lihat dari penggunaan namanya, oke? Nah, ulihan itu berasal dari kata mulih. Nah, ini mulih. Kalau mulih itu biasanya di masyarakat nih kembali pulang ya. Kembali pulang boleh. Mulih itu jadi kita pulanglah seperti itu ya. Kembali mulih, kembali pulang ya. Yang artinya kembali, ya. Kembali. Nah, itu dari mungkin dari luas gitu kan, kalau di alam nyata seperti ini mungkin dari bepergian kemana itu kan, kita kembali, itu mulih loh bahasa Balinya itu ya, namanya ulih. Ulian itu berasal dari kata mulih yang artinya kembali. Nah, filosofi yang terkandung dalam nama ini ya, adalah proses kembalinya ide Batara Guru ya, ide Batara Guru ke alam niskala atau sunia. Nah, ini ternyata di alam sana juga ya, dan itu ada proses ketika setelah pergi pulang kembali kan gitu ya. Jadi tidak pergi untuk selamanya, tetapi pergi untuk kembali ya. Kalau bahasa ininya kerennya mungkin seperti itu ya, memaknai daripada ulihan itu. Nah, jadi semeton sareng sami lebih lengkapnya sekali sapulingki saat acara galungan ya, yang bisa sampaikan sedikit nih. Saat acara galungan, ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasi beliau turun ke dunia. Nah, ini turun ke dunia. Jadi beliau ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha ini turun ke dunia ini beserta jajaran beliau gitu ya, manifestasi beliau turun ke dunia. Beliau turun untuk menyaksikan. Beliau ini turun untuk menyaksikan ya, menyaksikan, memberkati serta memberi anugerah kepada umat sedharma atas berbagai pemujaan dan haturan yang disampaikan dengan tulus dan ikhlas. Ini apa yang telah kita persembahkan, yadnya itu sendiri yang telah kita persembahkan dengan tulus ikhlas. Jadi pada prinsipnya yadnya itu tentu harus dilandasi dengan ketulusan dan ikhlas kita dalam rangka memberikan yadnya atau mengaturkan yadnya itu sendiri. Jadi tidak karena besarnya sebuah yadnya itu berarti itu yang bisa diterima, tetapi tentu sekecil apapun itu, walaupun hanya sehelai daun ya, seperti air, satu buah dupa ya, sedang nyala api, tapi kita aturkan, kita persembahkan dengan tulus ikhlas, itulah yang aku terima. Itu salah satu mungkin tertuang dalam sebuah sloka gitu ya. Jadi ini perlu kita maknai. Maka dalam hal kita melakukan upakara biyatnya itu kita singgung sedikit, itu tidak mesti harus besar-besar gitu ya. Apalagi sampai ya, mohon maaf ini sampai kita harus ya menjual itu Pak. Menjual apalagi menjual ya.
pinjam kiri Pinjam kanan kanan, ya, dengan oke. beralasan berdalih seperti itu. Karena dalam yatnya itu ada juga yang disebut di sana dituangkan adalah Niste Madya Utama. Jadi seperti itu. Disesuaikan dengan kemampuan kita juga ya, Kemampuan Pak, kembali ya. kepada itu. Kemampuan Makanya diri. mulih itu sendiri juga kan kita bisa merefleksikan dalam arti kembali melihat potensi diri kan gitu ya. Oke. Nah itu adalah kaitannya dengan yatnya itu. Iya. Niste Madya Utama. Dalam Niste Madya Utama itu juga Mbak Imel semeton sarang sami mungkin dimanapun Niki berada itu lagi dipilah. Nah, sesuai dengan kemampuan yang sampaikan Jadi tadi jangan sendiri. lihat di sekeliling gitu ya Jangan Pak ya, lihat di lihat sekeliling. kemampuan diri gitu Pak ya. Dalam niste itu bukan berarti niste itu begitu kecil dan tidak bermaknanya, bukan seperti itu. Tetapi melainkan ada di dalam niste itu, yakni niste disebut itu sendiri adalah ada bagiannya lagi. Ampura lagi, nonton Iwan ada nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama. Silakan bagi yang mungkin hanya mampu dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, mampu mengambil yatnya itu dalam nistaning niste, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Karena mampu ya. Iya, mampunya segitu, Iya, tidak iya. memaksakan diri. Nistaning madya, nistaning utama jangan itu diperbolehkan semuanya. Iya. Kalau mungkin lebih mampu lagi, ngambil di madya, Iya. madyaning. Nah, nistaning madya, madyaning madya, madyaning utama. Jadi itu semua terbagi-bagi, sudah ada yang ini, termasuk utamaning niste, utamaning madya, utamaning utama. Jadi ada utama yang terendah, utama yang middle, menengah, dan utama yang paling utama. Yang atas ya, yang high Pak ya. Paripurna lah gitu ya, yang istilah. Nah ini, Oke. mari kita sesuaikan dengan kemampuan Iya, kita. iya, Sehingga iya. jangan sampai merasa minder datang ke tempat suci untuk kita melakukan persembahyangan, Iya, peribadatan. Karena apa? Karena saya malu, yatnya saya kecil, hanya prasdaksina, yang lain semua pada pajegan. Saya nggak jadilah. Oh tidak, itu kurang daripada yatnya itu sendiri. Mudah-mudahan ini sedikit bermakna buat kita semua sebagai refleksi kita, sebagai wawasan kita ke depan, sehingga kita semua dalam hal beriatnya itu tidak canggung-canggung. Yang penting ketulusan dan keikhlasan, itu inti poinnya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat Pak ya. Iya. Karena dari turun temurun kan mungkin nenek moyang kita tuh sebenarnya mengajarkan Iya. ini persembahan ini dihadirkan sebagai bentuk mengucapkan rasa syukur Pak ya, Rasa atas syukur. segala karunia yang dinikmati, yang diberikan kepada kita gitu ya. Iya. Atas apa yang sudah diberikan oleh beliau, maka dalam hal ini kita bisa refleksikan, bisa wujudkan, kita lihat dalam tata cara kita melakukan sembah bakti itu sendiri. Ada tambal puyung gitu kan, dan seterusnya. Nah itu sedikit tentang kerjaannya Mbak Imel. Nah kembali kepada kaitan dengan filosofi dan makna ulihan itu sendiri ya Mbak Imel ya. Nah kemudian pada saat ulihan yang mana tadi saya sampaikan bahwa ide Bedara, sang yang ide yang widiwasa turun ke dunia ini untuk memberikan anugerah kepada umat semuanya, ya, pada umat seluruhnya, umat sedharma, atas berbagai pemujaan, atas berbagai pemujaan dan haturan yang disampaikan dengan tulus ikhlas tadi. Ini jadi beliau memberikan kita anugerah. Apa yang kita mohonkan, salah satunya ibaratnya kita punya orang tua, punya pemimpin, kita sudah menyampaikan sebelumnya persembahan-persembahan, ya, pemujaan-pemujaan ini beliau monitor, beliau evaluasi, beliau lihat gitu. Nah disitulah beliau memberikan kita anugerah ya. Itu yang Batara Guru, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Dewasa ini turun memberikan anugerah kepada kita. Nah kemudian daripada itu, nah di saat ulihan itu sendiri, Ide Batara Guru akan kembali, ya, akan kembali ke alam bur atau alam niskala, ya, niskala, dan akan bersana di kayangan masing-masing lagi gitu di ulihan itu. Jadi
di saat hari ulihan itu, setelah beliau turun ke dunia di saat galungan, memberikan anugerah dan berkah kepada kita umatnya semua, di hari ulihan ini beliau kembali pulang, kembali beliau ke istana beliau masing-masing di alam Burloko itu sendiri, atau alam Niskaler. Jadi beliau kembali ke situ dan bersama seluruh jajarannya gitu ya, bersama seluruh manifestasi beliau berstana kembali di kayangan beliau masing-masing. Nah inilah yang juga perlu kita tahu bahwa itu ternyata proses tidak ubahnya seperti kita di skala seperti ini. Ternyata ada yang pergi, ada yang kembali, kan gitu. Ya, itu seperti saudara-saudara kita, contohnya yang PMI gitu kan, berangkat ke luar, dia ke kapal, ke darat, kemana itu mencari nafkah, mencari sesuatu untuk peningkatan taraf hidup dan lain sebagainya. Lanjut setelah pada waktu dan masanya mereka beliau itu kan pasti pulang kembali, kan gitu. Nah ini perlu kita pemahaman bersama. Kita ingin kita semua bisa artinya tahulah untuk informasi seperti ini. Nah ketika kita ini saya sedikit mengutip dari buku Paket Agama Hindu ya, Paket Agama Hindu. Nah jadi ulihan itu sendiri umumnya jatuh pada Redite, ya Redite itu hari Minggu Ahad gitu ya. Hari Minggu itu Redite Wage, Wuku Kuningan. Nah jadi kira-kira itu hari Minggu setelah galungan dan hari Minggu sebelum Kuningan ini. Kalau kita hitung-hitung, kita baca-baca di kalender Bali kita, itu jatuh pada Redite Wage Wuku Kuningan, atau biasanya sekitar 6 hari setelah ya, sebelum hari raya Kuningan, 6 hari sebelum hari raya Kuningan ya, itu jatuhnya di Redite Wage itu ya. Jadi bisa dibilang hari ulihan itu masuk ke dalam hari raya di antara galungan dan kuningan gitu. Di tengah-tengahnya di tengah-tengah antara galungan dan kuningan. Jadi beliau Batara Guru datang ya, turun ke Mercepade itu di saat hari raya galungan untuk memberikan berkah itu. Dan beliau kembali di Redite Wage itu, nah yang disebut dengan hari ulihan itu sendiri. Nah mungkin ini kita ya, saya sendiri sepertinya ini baru ngeh gitu ya, baru ngeh ini. Ternyata ada hari Redite Wage Kuningan itu ternyata hari yang sakral buat kita ketahui bersama, dan untuk kita bisa lakukan lihatnya persembahan itu gitu, Nah, pada saat merayakan ulihan itu sendiri, ya kita umat Hindu biasanya akan menggelar bebantenan yang diaturkan dari beragam rempah-rempah, Mbak Inel. Rempah-rempah, beras dan sebagainya. Nah, jadi rempah-rempah itu kita tahu sendirilah, ada ketumbar merica dari jahe gitu ya. Ketumbar merica dari jahe ini agak Indian gitu ya. biar keren lah sebutannya ya. Itu ada rempah-rempah dan beras. Itu semua mengandung makna dan arti ternyata, Mbak Imel. Ya, dan pemirsa dimanapun berada, ini ternyata kita menggelar bebantenan sesajian yang diaturkan dari beragam rempah-rempah dan beras ini ternyata ada artinya, Mbak Imel. Dan sebagainya itu ya, ada buah lah sedikit gitu ya mungkin. Nah rempah-rempah di sini dimaknai sebagai sumber obat dan makanan menuju hidup sehat. Nah rempah-rempah ini kan sumber obat-obatan dan merupakan makanan menuju hidup sehat. Ternyata ini kita sudah dari dahulu kala ternyata bumi kita kayak rempah-rempah ya Pak ya. Ternyata itu sumber dari segala kehidupan ya Pak kehidupan, kesehatan dan makanan ini ternyata. Nah itu, ini harus kita bisa ambil maknanya ya. Kita bisa selalu
ketahui menghadirkan rempah-rempah dalam kehidupan gitu Pak ya. rempah-rempah kita gitu kan, untuk obat-obatan. Nah, rempah-rempah itu dengan sebagai sumber obat-obatan dan makanan Mbak Emil, sebagai menuju hidup sehat. Nah, sedangkan beras itu sendiri, beras atau biji merupakan perwujudan benih kehidupan yang menjadi sumber kehidupan dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Ternyata itu beras biji itu adalah sumber benih kehidupan, ya, sumber benih kehidupan, ya, yang bersumber dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Tentu ini juga tidak terlepas dari sebagai sumber boge, ya, sebagai sumber kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Nah, jadi ternyata makna hulian dalam hal ini adalah sebagai bentuk, Mbak Enel. Jadi makna hulian dalam hal ini yaitu sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur atas karunia-Nya selama ini. Jadi apa yang kita persembahkan itu, apa yang rempah-rempah, beras dan lain sebagainya itu kita persembahkan itu adalah sebagai wujud terima kasih kita kepada Sang Pencipta, ide Sang Hyang Widi Wasa, ya, sebagai ucap syukur kita atas karunia beliau. Karena apa yang terjadi, apa yang ada dan apa yang kita inikan di sini ini ternyata tidak terlepas dari anugerah beliau dan kehendak beliau. Kita tidak akan bisa memutarbalikkan fakta itu karena kita yakin dan percaya bahwa semua yang ada, semua yang kita inikan itu adalah atas kehendak dan karunia beliau. Nah, ini yang terpenting buat kita, untuk kita ketahui bersama, ya. Nah, selama ini Mbak Emil, kita tahu itu kita senantiasa melakukan niatnya, ya. Itu adalah salah satu persembahan sebagai wujud terima kasih kita. Ternyata, ya. Nah, tata cara perayaan ulian itu tentunya akan menyesuaikan dengan desa Kalapatra, Mbak Emil. Ya. Masing-masing wilayah berbeda, ya Pak. Ya, dan kita desa Kalapatra kita ada yang mungkin dengan cara begini, ada agak sedikit mungkin lebih meriah atau apa gitu kan. Ini tergantung kepada desa Kalapatra atau desa Mawacara, ya. Nah, jadi fleksibel, ya. Fleksibel, tidak ada pakem ketentuan yang begitu baku. Tetapi inti dan maknanya yang terkandung di dalamnya, apa yang menjadi prasyarat seperti yang di atas yang telah Titian sampaikan tadi. Nah, itu ada rempah-rempah, ada beras, ada itu sebagai wujud terima kita itu terisi gitu. Tidak mesti harus rempah-rempah jahe harus kilo. Jahe merah gitu, Pak. Harus jahe merah, harus jahe gajah gitu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Rempah-rempah itu terisi semua, jebo garum, barang. Nah, kalau punya satu, kalau punya dua, kalau tiga, dan seterusnya. Kalau sekuintal mungkin bisa setelah itu kita jual kembali gitu kan. Ini perlu kita ini, ya. Jadi kembali lagi disesuaikan. Ya, Ini disesuaikan. Pertanyaan juga kenapa di Jembrana mungkin berbeda dengan di Denpasar dan daerah lainnya seperti itu, Pak, ya. Kembali disesuaikan, ya. Tentu ini kembali disesuaikan dengan desa Kalapatra. Kondisi di mana kita berada, wilayah masing-masing, ya. serta tentu akan berimplikasi kepada kemampuan kita masing-masing, baik secara ekonomi, sosial dan budaya itu sendiri. Tetapi tidak terlepas dari makna yang terkandung di dalam itu, gitu kan? Tidak mesti seperti yang di awal saya sampaikan tadi, tidak harus mesti jor-joran. Hanya untuk sebayanya yang pakemnya sudah kita ketahui bersama, ada tatanan seperti itu, tetapi kita berkreasi, berinovasi, membuat sebuah hal itu menjadi hal yang jor-joran, bisa menyulitkan masyarakat, ya. Jangan sampai
jangan sampai. Ini menarik sekali. Ini kan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Berarti Betul. juga ini disesuaikan kalau zaman dulu mungkin Pak ya. Kan misalnya di Jemberana, di mana di negara ini penghasilannya yang lebih dominan apa seperti Iya. itu. Jadi beda dengan mungkin di Kelungkung yang lebih dominan apa seperti Betul, itu ya Pak ya. Hasil betul. alamnya seperti Betul, itu. betul. Jadi benar-benar disesuaikan. Tidak harus sama gitu Pak Tidak ya. harus, Oke, tidak harus siap, sama. siap. Ini ada apa? Seperti ada persyaratan gitu misalnya. Hmm. Kencur sekuintal. Sedangkan di sini tidak menghasilkan mungkin Kencur bumbunya gitu kencur, kan. seperti itu beda ya. Beras seton gitu, 1 ton gitu Mungkin misalnya. Tabanan ya dintek dengan Iya. beras seperti itu ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi Iya, iya, itu iya. itu Jadi harus dimaknai iya. seperti itu ya Pak Betul, ya. jangan Oke. sampai ini membuat Memaksakan diri. memaksakan diri Iya. dan bahkan menjadikan sebuah beban. Beban ya. Beban. Kalau itu namanya kita beriannya sudah ada beban di hati, tentu akan itu berpengaruh. Terhadap keikhlasan. gitu. Iya, di Iya. sana kembali tadi. Jadi tidak didasari atas dasar keikhlasan dan Keikhlasan. ketulusan hati Iya. itu sendiri. Sehingga ianya yang kita lakukan itu happy endingnya adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan secara tulus dan ikhlas untuk untuk kita memohon dan memohon anugerah dan mengucapkan Terima kasih ya, syukur Pak. dan rasa Syukur. terima kasih kita kepada Sang Pencipta itu sendiri ya. Itu Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah begitu banyak memberikan rahmat dan ya. berkahnya kepada kita Iya. semua, Pak Iben. Sesimpel kita menikmati oksigen di pagi hari ini Pak ya, bisa Iya. beraktivitas normal ya. Betul. Iya, iya. Nah itulah ya. Jadi masyarakat ini kan kita dari kalau boleh curhat nih ibu-ibu Pak ya, dari beberapa bulan ini kan hari rayanya mepet-mepet terus Pak ya. Betul. Jadi kalau seperti ini dimaknai tetap happy ya Pak ya, memaknai happy. gitu. Iya, Sekecil iya. apapun yang seperti tadi kita sampaikan persamaan kita ikhlas, kita tulus, kita lakukan dengan happy, dengan bahagia. Istilah baliknya pekedek pekenyung. Ya. Ini yang utama, pekedek pekenyung ini. Jadi menjejahitan ibu-ibunya, pekedek pekenyung, bapak-bapaknya mungkin saya di rumah bisa membantu seperti itu kan sangatlah rigem gitu ya, riang gembira kita bersama melaksanakan niatnya itu. Banyak istilahnya. Iya, tidak lantas kita beriatnya saling ini kan, saling curang, saling ini kan itu kiranya ampura niki ampura itu sebagai sebuah cerminan kita bersama, ya. Nah itulah kita makanya diatur dalam hal itu menyesuaikan dengan kondisi setempat. Nah itu kuncinya di situ. Nah selain itu Mbak Nel, makna ulian itu sendiri juga bisa diterjemahkan sebagai oleh-oleh Mbak Nel. Oleh-oleh ya. Ya, oleh-oleh. Masyarakat memberikan oleh-oleh berupa rempah-rempah. Ya, urutan, beras ya, dan lain sebagainya untuk dibawa oleh dewa dan pitara yang kembali ke Niskala. Itu sebagai refleksinya. Itu penggambaran apa yang dipersembahkan itu seperti itu sekiranya wujud yang kita persembahkan itu kita simbolisasi sebagai oleh-oleh. Sekembalinya beliau ke alam burloka, ke alam nirwana di situ kita patut dan sudah sepatutnya seperti bagaimana layak kita di dunia ini. Kalau pulang kampung kan mesti baliknya bawa oleh-oleh. Seperti saya ke kampung, ada pisang bawa pisang, ada durian bawa durian, gitu kan? Ini sebagai oleh-oleh kita. Nah ini semua ternyata tidak ubahnya tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda skala dan skala ini. Alam nyata dan alam tidak nyata, gitu kan? Nah ini perlu kita tentu ya mungkin bisa sedikit menyamakan frekuensi gitulah persepsi kita tentang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban itu. Jangan sampai sekali lagi kita yang sampaikan jangan lagi ada kita unsur keterpaksaan dalam rangka kita melaksanakan sebuah sembah bakti wujud niatnya kita kepada Sang Pencipta kita. Nggak bisa hari ini mungkin besok. Tidak ada hari yang istilah terlambat untuk kita melakukan persembahyangan wujud niatnya yang kita lakukan. Tetapi kita sadari bahwa kita semua
khususnya di Bali ini banyak ada yang disebut dengan hari-hari baik yang tentu kita perhatikan itu. Iya, iya. Nah itu tentang hari ulian itu sendiri Mbak Emil. Nah saya kira itu bisa mungkin sedikit kita jadikan referensi buat kita. Ternyata di 6 hari sebelum kuningan itu ternyata hari Raditewagi itu sendiri ternyata adalah merupakan hari yang disebut dengan hari ulian. Itu katanya Mbak Emil. Nah Tiang kira itu sedikit dari Tiang yang bisa Tiang sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua tentu malam rangka menyambut nih menyambut hari raya Kuningan yang tinggal 2 hari lagi. Menghitung hari ya. Menghitung 2 hari lagi gitu. Nah, itu yang berharap apa yang kita bisa persembahkan, apa yang kita bisa yaknikan itu tentu seperti yang kita sampaikan tadi. Mari kita kembali kepada diri, nah lihat situasi kondisi kebiasaan setempat dan juga menyesuaikan dengan kemampuan kita. Mari kita beriatnya dengan happy, tulus dengan ikhlas, bahagia, tulus ikhlas, tidak ada beban di hati yang bisa mempengaruhi pola pikir pelaksanaan daripada yang itu sendiri gitu ya. Nah itu penekanan mungkin kita bersama sehingga ini merupakan hari yang baik buat kita silaturahmi juga antar saudara, keluarga dimanapun. Ini saya kira sedikit yang bisa Tiang sampaikan Mbak Emil pada hari ini. Ternyata ngomong-ngomong sudah 30 menit ya Pak ya? Nggak terasa ya. Nggak terasa, ini benar-benar mencerahkan saya secara pribadi loh Pak. Dan saya rasa masyarakat Jemberana juga ya. Loh hari Minggu ternyata saya belum membanten loh. Ya ini. Jadi ini yang perlu diperdalam ya Pak ya. Betul, ilmu keagamaan kita ya Pak ya. Jadi semakin kita usia, semakin kita ke depan selain kita mau berpikir tentang bagaimana ekonomi keluarga, bangsa, negara dan lain sebagainya, tentu juga kita harus tidak boleh lupa dengan namanya kewajiban kita untuk melaksanakan keagamaan itu sendiri gitu. Ini kalau kita di Bali kita yakini, kita di Hindu kita yakini ini menjadikan sebuah keseimbangan antara bawah, tengah dan atas kan gitu. Jadi skalanya. Saya kira itu Mbak Emil, semoga semeton umat Sudharma sareng sami dimanapun berada hari ini Jawa Tengah, hari makin Tiang banget niki menyampaikan sareng semeton sareng sami umat Sudharma Dumugiastu melarapan untuk yatnya untuk hari-hari raya yang telah kita laksanakan ini, kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Tentunya dumugi rahayu sareng sami kena napi sekane kapti persida ngemolyan sane patut sane becik rirat kala irage nyalanan sane mawastu swadarmaning agama swadarmaning negara lan sane liana. Nggih, Pak Emil. Terima kasih. Yang kira asal bertepatan dengan Hari Buruh juga Pak. Nggih, tentu bertepatan dengan Hari Buruh ini tentu yang sampaikan selamat Hari Buruh sedunia, khususnya kita di Bali ya. Semeton sareng sami, mari kita maknai Hari Buruh ini sebagai hari yang penuh sukacita di antara kita, silaturahmi di antara semua kita para pekerja ini tentu satu dengan yang lainnya bisa saling merekatkan tali silaturahmi, kekuatan kita ke dalam dengan Hari Buruh ini tentu kita kuat, kita bersama, kita bersatu, tentu bangsa dan negara kita akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat tentunya. Nah, di kesempatan ini pula ternyata selain Hari Buruh juga ada Hari Pendidikan Pak Emil. Iya, besok ya Pak ya? Besok di 2 Mei ya. Iya. Kembali ketika kita bicara pendidikan, kembali kita teringat masa-masa lalu kita saat di sekolah dasar. Ingat
yang namanya Bapak Pendidikan kan gitu. Iya, iya, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi khasnya kacamata gitu iya, Pak, ya? kacamata seperti itu. Semoga anak zaman sekarang ini tahu ya. Iya, tahu itu. Jangan sampai lupa, Lupa ya, gitu Pak, ya. Jangan ya. sampai lupa. Pahlawan pendidikan iya, kita, pahlawan ya. pendidikan kita. Kita menggaungkan kita harus mendapatkan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Tapi lupa hari Lupa, pendidikan ya. besok, ternyata di hari Jumat Iya. besok 2 Mei Mei. 2025 ini merupakan Hari Pendidikan Nasional, dan dalam kesempatan ini tentu Tia mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Semoga generasi-generasi kita, insan-insan pendidik, insan-insan pendidikan, semuanya tentu diberikan juga kesehatan untuk membangun Indonesia ke depan yang tentu senantiasa lebih baik dan lebih baik. Iya. Oke, Baik. begitu Baik Mel. Matur suksess semua Bapak IG, sudah hadir di tengah kesibukan. tentu dalam closing ini yang sampaikan makapung ring jembrana. Kirang langkung titiang lunas enggak ngeremel sinampura banget. Santukan titiang wow niki. Telah belajar juga, kan belajar untuk mengisi seperti niki. Ya. Jadi sekali lagi kirang langkung titiang lunas enggak ngeremel sinampura banget. Ya dengan wenten iwang atau titiang terlali titiang kembali lunas enggak ngeremel sinampura. Titiang sinep anduk paramo santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua.